Oke, baik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, William Chan. Saya seorang mahasiswa semester 6 di program studi Teknik Informatika di Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Nah, di sini saya akan melanjutkan video saya yang kemarin tentang penggunaan notebook LM, Google Gemini, dan Studio untuk mempelajari CISP. Namun di hari ini kita bakal membahas lebih spesifik lagi terkait dengan domain 2 yang ada di CISSP, yaitu domain asset security. Nah, di sini kita langsung masuk saja ke notebook LM ya. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah notebook, blank notebooknya. Lalu kita langsung saja upload source. Saya sudah download. Ada dua source dari BOK atau Book of Knowledge dari CISSP yang telah dikirimkan oleh lecturer saya. Nah, di sini ada dua domain ya. Oh ya, sebelumnya setting output language-nya kita ubah dulu menjadi bahasa Indonesia karena di sini masih bahasa Jawa ya. Nah, kita ubah dulu ke bahasa Indonesia, lalu kita mau tahu nih, uh, buatkan saya nah, di sini buatkan saya sebuah roadmap untuk belajar spesifik di domain 2 aset security yang ada di CISSP. Nah, kita coba saja ya. Nah, di sini kita juga bisa customize dari audio overview yang dihasilkan dari notebook LM. Misalnya kita customize saja nih, misalnya jelaskan terkait dengan pengertian, metode, dan manfaat yang ada di dalam domain asset security ini. Nah, coba kita generate audio overview-nya menggunakan komen ini ya, teman-teman ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini dia sudah membuatkan sebuah roadmap ya. Di sini tentunya dalam bahasa Indonesia, yaitu yang pertama tentang pengantar keamanan aset nih. Bisa teman-teman lihat. Terus ada juga konsep dasar keamanan aset, klasifikasi aset dan informasi, kepemilikan informasi dan peran data, siklus hidup data, manajemen aset dan praktik terbaik keamanan, dan yang terakhir itu ada tinjau dan latihan. Dengan mengikuti roadmap ini dan mempelajari materi yang relevan di setiap bagian, Anda akan membangun fondasi yang kuat dalam keamanan aset untuk ujian CISSP dan sebagai profesional keamanan. Nah, lalu setelah mendapatkan roadmap ini, kita bisa juga untuk menyuruh dia membuat sebuah mind mapping ya. Karena kan ini lewat tulisan ya. Misalnya kita mau buat pakai gambar gitu, kita bingung lah. Nah, coba aja ya kita buat mind mappingnya. Nah, dia bakal generating mind mapping. Nah, di sini sudah selesai. Nah, jadi di domain 2 keamanan aset ini kurang lebih ada beberapa poin penting yang dibahas nih. Sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita bisa lanjutkan lagi misalnya nih, klasifikasi informasi dan aset, kepemilikan data, penyimpanan data, pembuangan data, data remanence dan memori, peran data. Lalu ada jenis data dan peraturan. Lalu ada siklus hidup data, siklus hidup aset. Misalnya kita mau belajar tentang salah satu nih, misalnya di klasifikasi data kan. Ada tingkat klasifikasinya, kita tinggal klik saja teman-teman. Nah, dia bakal generate lagi, dia bakal mencari lagi berdasarkan source.
yang telah saya upload. Nah, juga sesuai dengan fungsi yang saya berikan kemarin malam itu ya di study guide ini juga sangat membantu saya ya. Study guide ini kurang lebih sama ya seperti roadmap ini, namun di dalam study guide yang di generate oleh notebook LM ini, dia bakal memberikan yang namanya glosarium. Nah, kita coba baca di sini di bagian study guide. Kurang lebih sama seperti roadmap. Namun yang saya suka itu ada di sini, glosarium. Jadi kita bisa tahu nih istilah-istilah seperti aset itu apa, glosarium. Lalu ada pengertian dari wali data itu apa. Terus end of life nih kan. Kita kan agak bingung nih singkatan-singkatan seperti ini, EOL. Nah, ini dia memberitahu nih. Nah, ini sangat membantu dalam belajar ya, teman-teman. Nah, lanjut ke yang tadi bagian mind mapping. Kita akan mencari tingkat klasifikasinya ya. Nah, di sini dia akan memberikan nih klasifikasi datanya. Lalu dia juga akan menjelaskan tingkat dari klasifikasinya itu ada apa aja. Ada tingkat bisnis, komersial, militer. Nah, mungkin untuk mau lebih membantu lagi dalam belajar domain 2 tentang aset security ini, teman-teman bisa gunakan tools AI lain juga ya, seperti Google Gemini dan juga Google AI Studio yang sudah kita bahas juga di video. Coba aja di AI Studio. Di AI Studio kita bakal pakai versi yang 0506. Ini versi terbaru dari Gemini 2,5 Pro. Kita bisa pakai secara gratis di sini dan kita mempunyai token ya. Token ini adalah jatah ya yang diberikan dari Google sebanyak 1.048.000 untuk kita menggunakan. Kalau nggak salah setiap kali kita nge-prom satu kali itu dia bakal kepake kurang lebih di bawah 1000 atau sampai 2000 gitu, tergantung temperaturnya juga. Temperatur ini akan mengatur kecerdasan atau kekreativitasan dari AI itu sendiri, teman-teman. Kita bisa coba ya, misalnya kita mentokin nih, terus kita gunakan prompt yang sama, misalnya buatlah sebuah roadmap dan juga sebuah mind mapping dengan bahan ajar domain 2 CISSP yaitu aset security. Nah, kita coba tambahkan tadi source-nya, kita tambahkan. Dia sedang mengupload. Nah, lalu kita coba run ya. Nah, kita akan membandingkan nih hasil dari Google AI Studio dan Notebook LM. Manakah yang lebih bagus gitu. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih suka Notebook LM ya teman-teman ya. Karena di Notebook LM itu saya suka fitur ininya sih teman-teman. Saya suka fitur audio overview-nya ini. Jadi kalau kita males baca, kita bisa mendengarkan gitu. Dan juga UI dari Notebook LM ini lebih masuk sih di saya. Ibarat ya ini subjektif ya teman-teman ya. Namun saya lebih suka UI gitu dari Notebook LM ini karena sudah compact dan juga tinggal teman-teman klik saja gitu. Nah, kita kembali lagi ke Google AI Studio. Nah, ini dia bakal membuat sebuah roadmap dan mind mapping ya, sama seperti instruksi. Nah, di sini kalau teman-teman sadar, nah di sini touch eksperimental ini kan, ini bisa kita Nah, di touch eksperimental ini teman-teman bisa lihat nih cara step by step AI-nya itu dalam memberikan jawaban nih. Misalnya dia bakal understanding dulu the request. Berarti dia akan mencari tahu dulu, mengerti dari pertanyaan yang kita kasih gitu. Lalu dia bakal nge-scan.
nge-scan file yang saya berikan tadi. Habis itu lalu dia bakal synthesize dan struktur. Dia akan membuat strukturnya dulu untuk roadmapnya nih. Baru akhirnya setelah dia berpikir selama kurang lebih berapa tadi? 39 detik ya teman-teman ya. Dia bakal membuat jawaban yang sudah lengkap gitu di sini. Tuh kita bisa lihat. Nah, ini mind mappingnya ya. Oke sih, menurut saya oke juga hasil yang diberikan oleh Google AI Studio ini. Namun saya lebih suka Notebook LM ya, jujur aja. Nah, kembali ke Notebook LM, di sini audio overview-nya sudah jadi nih teman-teman. Dalam bahasa Indonesia, coba kita dengarkan ya. Sebelum itu saya akan mengecil. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan coba kupas tuntas soal pengamanan aset ya, atau aset security. Kita udah kumpulin beberapa catatan, riset juga, dan tujuannya sih biar kita bisa sama-sama dapat intisarinya lah, pengertiannya apa, metodenya gimana, manfaatnya apa. Ini penting banget soalnya di dunia digital sekarang. Jadi mari kita langsung aja lihat ya, intinya apa sih? Oke. Sederhananya gini kali ya, ini tuh soal melindungi apa yang berharga buat sebuah organisasi, terutama informasi dan sistemnya gitu kan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu nih. Aset itu sebenarnya apa aja sih yang dimaksud aset di sini? Iya. Nah, itu ya teman-teman ya. Saya suka banget itu dengan fitur ini, fitur audio overview nih. Sangat membantu bagi saya yang agak males ya untuk membaca panjang-panjang seperti ini. Jadi serasa saya mendengarkan podcast gitu. Dengan mendengar itu saya lebih gampang gitu masuk di otak saya gitu untuk belajar. Dan juga seperti mind mapping ini juga sangat membantu ya. Jadi kita tahu nih alurnya. Apa yang akan dipelajari di dalam keamanan aset ini dan apa saja yang terdapat di dalamnya gitu. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman ya, pembahasan kita tentang belajar CISSP terutama di domain 2 aset security. Nah, video ini juga saya gunakan untuk memenuhi UAS saya di matkul keamanan cyber di Informatika ITERA dengan kode IF 4026. Jadi kalau teman-teman suka, kalian bisa subscribe channel saya, bisa like juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Terima kasih.